Selamat malam Ibu Bapak, anak-anak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Joseph Heanusa, Pendeta Pelayanan Umum Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan basis pelayanan pengajar pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari hidup kami di hari ini. Saat ini, sebelum kami beristirahat, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangi hati batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, dan tuntunlah hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, agar biarlah semuanya jadi untuk puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup, kini dan selamanya. Amin. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 1 dan 2 begini bunyinya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ibu bapa, anak-anak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Adakah hari reformasi gereja hari ini berkesan bagi kita semua? Ataukah hari ulang tahun GPIB tahun ini, yang juga waktunya bersamaan dengan hari reformasi, bermakna bagi kita? Apakah ibu bapa, anak-anak, dan saudara-saudaraku sudah siap untuk menikmati istirahat malamnya tanpa lagi dibebani dengan pikiran-pikiran yang mengganggu? Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita beristirahat atau tidur, tetapi masih dibebani dengan berbagai pikiran yang mengganggu, maka sulit bagi kita untuk tidur dengan nyenyak dan nyaman, dan itu bisa mendatangkan masalah untuk fisik dan psikis kita. Ini bukan hanya pendapat saya loh, tetapi ini juga bagian dari nasihat Paulus kepada kita sebelum kita menikmati istirahat malam kita. Maksud saya, inilah pesan yang juga ingin disampaikan Paulus ketika mengingatkan jemaat di Tesalonika agar jangan lekas bingung dan gelisah. Memang pesan agar jangan lekas bingung dan gelisah yang disampaikan Rasul Paulus ini tidak berkaitan dengan tidur malam. Pesan Paulus ini lebih berhubungan dengan situasi jemaat Tesalonika ketika diperhadapkan dengan pembicaraan tentang hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat bingung dan gelisah karena mereka yang berbicara atau memberitakan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus memakai nama Paulus atau juga mengatakan bahwa mereka mendapat ilham dari Roh. Mereka mungkin bingung dan gelisah karena merasa pemberitaan tentang hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini berbeda dari ajaran yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Paulus. Para pemberita ini mungkin juga memanfaatkan situasi jemaat Tesalonika
yang sedang menghadapi penganiayaan dengan mengatakan bahwa ini menunjuk kepada hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus. Namun, sebagaimana menurut Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, Paulus mengingatkan jemaat agar jangan membiarkan orang menipu mereka. Dengan kata lain, bagi Paulus, pemberitaan ini adalah sebuah penipuan. Kalau jemaat mempercayai pemberitaan tersebut, maka itu sama dengan jemaat membiarkan dirinya ditipu oleh para pemberita itu. Pernyataan jangan lekas bingung di ayat kedua itu, maksudnya adalah jangan pikiranmu mudah dihasut. Karena mudah dihasut, maka pikirannya menjadi gelisah atau tidak tenang dan dapat menimbulkan masalah. Mengapa demikian? Ya karena jemaat tidak sungguh-sungguh yakin atau percaya pada ajaran tentang hari Tuhan, sehingga pikiran mereka menjadi tidak tenang ketika orang memberitakan hari Tuhan dengan memakai nama Paulus yang mereka tahu mengajarkan hal yang berbeda dari yang mereka terima dari para pembicara itu. Nasihat Paulus ini juga mengingatkan kita pada peristiwa reformasi gereja. Martin Luther melakukan reformasi gereja karena dia tidak mau warga gereja ditipu oleh orang-orang yang mengatakan bahwa warga gereja bisa mendapatkan keringanan pengampunan saat di api penyucian jika mereka mau membeli surat penghapusan siksa. Luther tidak mau kalau mereka mudah ditipu. Mereka menjadi tidak tenang pikirannya, dan itu akan membuat mereka ada dalam masalah. Karena itu, dengan melakukan reformasi gereja, Luther membantu warga gereja untuk terbebas dari ajaran-ajaran yang keliru dan upaya-upaya orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan kelemahan warga gereja dalam hal pengetahuan tentang ajaran keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita agar jangan mudah dipengaruhi atau ditipu oleh orang lain karena ketidaktahuan atau ketidakyakinan kita terhadap suatu permasalahan atau ajaran. Termasuk dalam perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, jangan mudah juga percaya begitu saja kepada apa yang disajikan di media-media sosial hanya karena banyak orang mempostingnya atau mengirimnya di media sosial yang kita ikuti, seperti WhatsApp misalnya. Kalau tidak yakin dengan kebenarannya, jangan langsung percaya. Tetapi cari kebenaran informasinya, atau dengan bertanya kepada orang yang bisa menolong atau membantu kita mendapatkan kebenaran masalahnya. Jangan mau dipengaruhi dengan mudah oleh berita-berita hoax yang sudah jelas tidak benar. Bahkan sekalipun yang menyampaikan berita itu adalah orang yang kita kenal, kalau kita tidak yakin, jangan mudah mempercayainya. Jadi malam ini, ketika ibu, bapak, anak-anak, dan saudara-saudara ingin beristirahat, tetapi masih ada hal-hal yang mengganggu, ada informasi-informasi yang kita terima, yang membuat kita bertanya tentang kebenarannya, jangan gelisah. Tenangkan dulu pikirannya, dan nikmati saja tidur malamnya. Nanti besok setelah bangun, kita pastikan kebenaran beritanya, sehingga kita tahu kebenaran masalah yang mengganggu kita. Supaya kita bisa menjalani hari-hari pemberian Tuhan dengan penuh keyakinan dan ketenangan.
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang malam ini, di istirahat malam kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk melakukannya. Mampukan kami untuk tidak mudah dipengaruhi oleh berita apapun yang disampaikan kepada kami, yang membuat kami gelisah dan bingung, dan itu mengganggu pikiran dan diri kami. Tolong kami agar mampu menyaring setiap berita dengan baik, terutama yang berkaitan dengan iman kami, berkaitan dengan kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas kami, agar setiap berita yang kami terima boleh bermanfaat untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau beristirahat ya Tuhan. Kami mohon kasih dan penyertaan-Mu bagi kami di istirahat malam kami. Supaya besok kami akan bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, untuk melanjutkan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo boo ba do. Salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPIB. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berdasarkan kasih setianya memperkenankan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengarungi samudra pelayanan selama 74 tahun. Sebagai realitas sosial, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat merupakan keberagaman yang sangat kaya, dari Sabang sampai Bau-Bau, dari Nunukan hingga Cilacap. Sungguh menceritakan multiplisitas GPIB yang melampaui keberagaman. Di 74 tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita pun bersyukur telah menyelenggarakan Pesta Iman Akbar, yaitu pemilihan diaken penatua yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Majelis Sinode GPIB mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh warga Sidi GPIB yang telah memilih dari antara jemaat orang-orang yang dipakai melayani Tuhan di gerejanya. Kita percaya bahwa pemilihan ini merupakan proses yang terjadi dalam tuntunan dan penyertaan kuasa Allah Tritunggal. Mari bersama kita doakan agar para diaken dan penatua GPIB ini dimampukan melayani Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Kami mengucapkan selamat menunaikan tugas kepada segenap diaken dan penatua GPIB dimanapun berada. Kita menyadari bahwa perjalanan GPIB masih akan berlangsung terus. Dan kita imani sampai pada kesudahan zaman. Oleh karena itu, patutlah kita senantiasa memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi gereja ini dalam menyatakan panggilan dan pengutusan. Dengan pelayanan di peradaban digital kian beragam. Demikian juga tantangan krisis ekonomi global yang patut kita hadapi dengan berhikmat dan bijaksana. Baiklah, setiap orang memperhatikan ketahanan keluarga dan pangan, serta menjaga keutuhan persekutuan dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang menuntun pada kehendaknya yang mulia.
Mari dengan moto GPIB yaitu, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama dalam kerajaan Allah. Kita mewujudkan visi GPIB, yaitu menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Dan misi GPIB yaitu menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan, dan semangat persatuan dan kesatuan warga gereja sebagai warga masyarakat. Semoga pelayanan kita bersama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Pelayan yang agung, Gembala yang baik, Kepala Gereja, dan Juru Selamat dunia ini. Soli Deo.